Biasanya setelah sekian tahun, nilai appraisal itu yang akan lebih tinggi hasilnya adalah yang tanahnya luas. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang pemilihan properti ya. Ada hubungannya sama luas tanah sama luas bangunan. Nah, ini pengalaman saya akan sharing. Teman-teman kalau cocok dengan apa yang saya lakukan silahkan diikuti. Kalau nggak cocok jangan diikuti ya. Karena tiap orang itu mempunyai karakteristik untuk investasinya itu beda-beda. Profil resikonya juga beda-beda, jadi jangan hanya terpaku terhadap satu orang. Carilah informasi sebanyak mungkin dari sebanyak mungkin orang, dari informasi-informasi yang tersebar di internet. Carilah informasi sebanyak mungkin supaya bisa mencari apa sih yang paling cocok yang buat teman-teman bisa lakukan di investasi teman-teman ya. Nah, kalau kalau mencari properti itu saya akan lebih senang mencari yang tanahnya luas, lebih luas, tapi bangunannya kurang bagus atau bangunannya agak kuno, agak tua gitu. Tua ini maksudnya bukan rongsokan gitu ya, maksudnya agak kuno, agak tua tapi masih bisa dipakai gitu loh, masih layak huni gitu. Daripada saya pilih properti yang bangunannya bagus, modern, tapi tanahnya kecil. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa kok saya pilih kok yang luas tanahnya agak luas tapi bangunannya tidak terlalu bagus, nggak apa-apa daripada saya cari yang bangunannya bagus tapi tanahnya kecil gitu. Jawabannya sebenarnya simple ya, simple dan nanti di video berikutnya nanti mungkin saya akan tunjukkan nilai appraisal properti saya yang tanahnya lebih luas tapi bangunannya biasa-biasa aja, sama properti saya yang bangunannya bagus tapi tanahnya kecil. Nah, itu setelah 5 tahun atau setelah 7 tahun atau setelah 10 tahun itu peningkatan harganya, nilai appraisalnya itu lebih tinggi mana gitu ya. Biasanya setelah sekian tahun nilai appraisal itu yang akan lebih tinggi hasilnya adalah yang tanahnya luas ya, dibanding yang bangunannya mentereng, tanahnya lebih kecil. Kenapa bisa begitu? Mungkin dulu di awal belinya sama nih, sama-sama 1 miliar misalnya. 1 miliar tanahnya misalnya yang satu 300 meter tapi bangunannya kurang bagus. Yang satu lagi 1 miliar, sama-sama 1 miliar harganya, tanahnya cuma 100 meter tapi bangunannya bagus gitu ya, sama-sama harga 1 miliar. Nah, setelah 5 tahun, dua properti ini nih kita bandingin lagi, kita appraisal lagi nilainya. Biasanya ya, ini saya ngomong biasanya yang saya alami adalah biasanya yang lebih tinggi nilainya adalah yang ini, yang luas tanahnya lebih tinggi. Jadi yang sama-sama 1 miliar, mungkin yang luas 300 meter persegi itu udah jadi harganya misalnya jadi 2,5 miliar misalnya. Sedangkan kalau yang luas tanah lebih kecil itu menjadi misalnya cuma 2 miliar gitu. Jadi ada selisih antara harga yang tanahnya luas dengan yang tanahnya kecil. Kenapa bisa begitu? Karena harga tanah itu, kenaikannya itu lebih besar daripada harga bangunan ya. Kalau bangunan itu memang ada kenaikan harga tetap. Apalagi kalau misalnya bangunan itu pas di appraisal itu kondisinya udah lebih bagus. Kita biasanya kalau appraisal itu kita ditanyain, Pak, ini renovasi terakhir itu kapan gitu. Nah, itu dia kalau teman-teman jawabnya renovasi terakhir baru tahun lalu, baru 2 tahun yang lalu, itu biasanya bangunannya itu akan terkatrol, harganya akan naik dibandingin teman-teman bilang, oh ini udah renovasi udah 20 tahun yang lalu. Nah, itu biasanya nilai bangunannya rendah. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang renovasinya baru setahun atau 2 tahun yang lalu, itu harganya pasti lebih tinggi. Nah, kalau nggak percaya teman-teman buktiin deh. Kalau misalnya appraisal ya, meskipun kita tahu nih kita renovasinya mungkin udah lama, udah 10 tahun ya, kita ngarang aja, kita ngomong, oh ini 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Tapi tetap harus ngelihat bangunannya ya.
kira-kira orangnya tuh percaya nggak tuh misalnya bangunan seperti ini itu baru direnovasi tahun lalu itu percaya nggak? Kalau misalnya nggak percaya ya percuma gitu. Kita kan tetap harus melihat fisiknya ya. Tapi kalau misalnya fisiknya meskipun rumahnya kuno tapi kelihatannya masih kokoh, masih bagus dan catnya kita ganti semua, itu ada kemungkinan itu bisa mengontrol harga. Nah, biasanya kalau bangunan itu naiknya itu dia tidak akan sebesar kenaikan harga tanahnya. Karena bangunan itu biasanya kenaikannya itu hanya berkisar dari kenaikan inflasi aja biasanya. Sedangkan kalau tanah kan pasti di atas inflasi ya. Makanya tadi seperti saya bilang, kalau yang sama-sama harga 1 miliar, luas tanah lebih besar itu biasanya setelah 5 tahun atau berapa tahun kemudian itu yang tanahnya lebih besar ini dah yang dia bisa akan lebih mahal harganya dibandingin yang tanahnya lebih kecil. Teman-teman kalau nggak percaya, coba buktikan sendiri, beli tanah dari sekarang, nanti 5 tahun lagi coba dilihat hasilnya bener nggak apa yang saya omongin. Nah, kalau saya pribadi, yaitu saya pilih yang ini. Karena saya merasa bahwa bangunan itu terdepresiasi, tanah itu terapresiasi. Jadi tanah itu naik, bangunan itu turun lama-lama. Bangunan itu lama-lama kalau misalnya udah jelek banget kan nggak bisa direnovasi lagi, akhirnya dirubuhin kan, malah akhirnya suatu saat bangunan itu nol nilainya gitu. Kalau tanah kan tidak akan merosot harganya ya, yaitu kecuali kena gusur atau kena bencana alam. Oke teman-teman, itu dulu kalau mau tahu opini saya atau pandangan saya tentang pemilihan harga. Tapi kembali lagi ini kembali ke karakter orang yang mau invest atau mau membeli properti ya. Karena ada orang yang dia nggak suka tuh beli properti yang jelek bangunannya. Ada orang yang pengen beli properti terus kelihatan prestis gitu ya, pride-nya tinggi. Nah itu biasanya dia lebih seneng yang kayak gini nih, yang tanahnya kecil nggak apa-apa deh, tapi bangunannya kelihatan megah, kelihatan mentereng. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih senang yang tanahnya luas, bangunannya agak kuno nggak apa-apa, yang penting bangunannya tetap layak huni dan masih bisa kita dandanin ya, kita percantik supaya bisa menaikkan nilai jual atau nilai appraisal tadi. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video singkat saya hari ini, semoga berguna. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen video ini juga nggak apa-apa, share juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!